Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tadi Rubian. Di sini saya bareng rekan saya sedang mengaplikasikan jerami ya, limbah jerami padi yang sudah lapuk ke pohon durian bawor di sini. Pohon durian bawor dan musangking ya. Tujuannya apa? Supaya di sini porositas tanahnya supaya tetap gembur. Kenapa saya ngambil langkah inisiatif seperti ini terus? Setiap kali saya merawat tanaman durian, karena di sini kan tanahnya banyak batu tuh, daerah tanah bebatuan, makanya saya ngambil inisiatif untuk supaya tanahnya ini tetap gembur porosnya ya. Tuh, dimanfaatkan jerami-jerami padi limbahnya sebagai kompos untuk membantu porositas tanah semakin gembur dan tetap empuk, tidak keras seperti tanah padat yang lainnya yang tidak kita gemburkan gitu kan. Bukan hanya ke tanaman durian ini, ke bawornya juga. Jat musangking tolong juga dikasih. Nuain handap ya jat. Cukup tuh tangkalun ya. Sekarung kiri. Dan ini pohon musangking ini juga sebelumnya sulit juga berkembang. Dan kemarin yang saya pruning kemudian saya pupuk. Lalu di pagi hari ini saya dengan rekan saya mengaplikasikan kompos jerami yang sudah lapuk sahabat tani. Dan sekarang sudah ada perkembangannya ya, alhamdulillah, dibanding dengan sebelum-sebelumnya sulit tumbuh sehat seperti ini sahabat tani. Cuma saja saya nggak dibiarkan rimbun, terus saya pangkas ya tunas-tunas airnya, tidak dikasih kesempatan untuk rimbun sahabat tani. Terus masalah penyiraman saya perhatikan juga di musim kemarau ini tidak pernah saya terlambat untuk melakukan penyiraman. Disiplin waktu juga saya untuk merawat tanaman durian di musim hujan baik pun di musim kemarau, apalagi masa-masa vegetatif itu harus saya terus perhatikan, dari mulai daya tahan tubuhnya juga itu sebagai ya ketahanan bodinya, anti imunnya ya, supaya dia tetap bertahan sampai usia dewasa dan produktif. Terus saya jaga kesehatannya juga sahabat ini, selain daripada pemupukan, kebersihan gulma di sekitaran piringannya juga, lalu kemudian memberikan nutrisi-nutrisi terus secara berkelanjutan sahabat tani, supaya nanti hasilnya jauh lebih baik. Nah, di tanah-tanah seperti ini kan perlu babatuan kayak gini, itu tidak saya biarkan untuk porosnya semakin keras. Apakah tanaman rumput liar aja bisa? Bisa sekali sahabat tani ya, rumput liar dengan cara misalkan di round up seperti ini. Kemudian saya babat, nanti yang keringnya baru saya timbun ke sini. Ya. Tuh, kalau sudah keringnya kan nanti biar dia jadi kompos gitu. Tuh, sahabat. Tuh, lihat aja. Alhamdulillah ya, maksimal hasilnya alhamdulillah. Daripada pemupukan kemarin. Nah, itu bagi pupuk saya bukan nggak konsisten sahabat tani, mohon maaf. Kadang ada organik, kadang ada NPK atau kimia. Kenapa saya menggunakan kimia? Karena selagi musim hujan pasti saya mengandalkan kimia, khususnya untuk tanaman durian vegetatif dengan dosis yang tepat, waktu yang tepat, hara yang tepat. Nah, organik ketika saya pakai di musim kemarau saja, baik padat maupun cair, dengan dosis yang tepat juga, waktu yang tepat, hari yang tepat, begitu kan? Nah, kenapa saya lakukan demikian ya? Di musim kemarau beda, di musim hujan juga beda. Karena kalau di musim hujan, ya organik tahu sendiri, tidak semua organik yang namanya organik pasti ada terdapat sisa-sisa racun juga di dalam pupuk itu. Dan bakteri-bakteri patogen, apalagi hasil daripada fermentasi buatan saya sendiri atau buatan siapapun itu, belum tentu sempurna ya hasilnya. Nah, ketika bakterinya tercecer oleh air hujan, dia akan semakin hidup dan gemuk, biasanya seperti itu, dan akan merusak tanaman kita kalau bakteri jahatnya kan gitu ya. Kita sisi buruknya saja yang kita lihat. Nah, makanya kalau mau cari aman ya NPK kimia dengan syarat, dengan catatan pupuknya yang tepat, dosis yang tepat, begitu. Jadi perbandingannya 40 kimia, 60 organik sahabat tani. Harus ada bahan perbandingan.
Oke. Nah ini juga musangking barusan sudah diberikan juga sama-sama saya. Ini semua itu nggak murni organik, enggak. Jadi saya juga nggak fanatik organik ataupun nggak fanatik juga kimia. Saya selang-seling 40% kimia, 60% organik. Dan itu juga ya selain dari pupuk yang saya beli, pupuk-pupuk seperti limbah daripada limbah padi seperti ini, saya jadikan kompos sahabat tani Rudian. Jat orang mulai di luhur ya Jat. Kalau naik duaan ke luhur. Oh di luhur tuh belah itu naik ces sikat dina kalapa ya teka dia we mapai. Nah rencana di pagi hari ini sahabat tani saya dengan rekan saya akan membersihkan rumput-rumput liar semak belukar supaya terlihat pemandangannya, view-nya cantik gitu ya. Biar tidak terlihat ini hutan banget gitu. Jadi yang ditanam tanaman durian premium kok kebunnya tidak terawat kan jelek sekali. Ini maka mau saya bersihkan nih di pagi hari ini dengan rekan saya ya, betul Mang Ajat. Jadi mumpung masih ada waktu, tidak ada hujan, sekalian dibersihkan, dibabatin rumputnya, maka rumputnya akan cepat kering dan mati gitu. Begitu sahabat tani Rudian. Nah ini sudah tidak ada hujan beberapa hari dan cuaca ini panas banget. Ya bagi saya sih alhamdulillah, karena seringnya hujan itu biasanya itu jamur itu penyakit tuh semakin cepat ya menempel, dan kalau musim panas seperti ini, kalau ada panas jamur biasanya tidak mau. Salah satu paling ditakutkan itu hawa panas itu kan jamur. Kenapa jamur itu mulai nempel ya di saat cuaca ya, itu kan faktor alam cuaca dan lingkungan. Kalau suhunya lembab itu jamur sangat menyukainya sahabat tadi. Biasanya seperti itu. Nah setelah dibabat nanti terus saya akan rawat. Ada waktu yang belum kepupuk akan saya pupuk. Yang belum dikasih kompos jerami maka akan saya lakukan pemberian kompos jerami padi juga yang tidak dimanfaatkan oleh para petani dimanapun berada. Insya Allah akan saya manfaatkan gitu. Dari limbah-limbah juga untuk membantu, walaupun tidak begitu kebutuhan unsur hara makronya di dalamnya tidak begitu banyak, tapi yang jelas sangat esensial sekali untuk sebuah jenis tanaman. Ya ini alhamdulillah saya nanam sendiri musangking dulu, dan hasilnya seperti ini walaupun banyak masalah sebelumnya seperti merangkas pada saat musim kemarau gitu. Tapi alhamdulillah berkat perjuangan saya tanaman durian musangkingnya tumbuh normal, hidup seperti sekarang ini. Target bisa 2 tahun lagi kalau yang blok sini idealnya untuk dilatih perawatan sekitar 2027 dan 2028. Dan di tahun-tahun ini juga ada yang mau saya latih juga dibuahkan seperti biru hitam, musangking dan montong. Nah itu dengan pupuk MKP, pupuk kimia juga akan saya aplikasikan pada tanaman durian nanti di musim panas. Di pertengahan tahun biasanya ya, awal-awal mau berbunga tanaman durian di tempat saya seperti ini. Dan sebelum-sebelumnya sudah lakukan pemangkasan, penjarangan, turas-turas air di pohon durian ini. Oke baik, terima kasih sahabat tani Rudian. Terima kasih banyak bagi yang sudah menyaksikan dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Mungkin sampai di sini ya dulu, karena saya harus melanjutkan pekerjaan saya yang lainnya seperti membersihkan rumput liar di kebun ini supaya cepat kelar dan bersih, rapi, dan semakin enak dipandang mata sahabat tani Rudian. Terima kasih, jumpa lagi di video Rudian berikutnya seputaran tentang tanaman durian dan perawatan, pemupukan dan peliharaan. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan dan sukses semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.